Ada kabar menarik yang kita dapatkan seputar film pertama Marvel Cinematic Universe fase keempat, yaitu Black Widow. Setelah sekian lama menjadi misteri dan kita sempat menebak-nebak peran apa yang dimainkan oleh Ray Winstone dalam film ini, akhirnya terjawab sudah. Sayang sekali Black Widow harus ditunda penayangannya akibat pandemik yang tidak kunjung mereda, dan film ini masih belum mendapatkan tanggal rilis kembali. Siapa karakter yang dimainkan oleh Ray Winstone? Let's break it down, universe. Setelah sekian banyak teori yang diperbincangkan mengenai film ini, sekarang ada satu lagi misteri yang akhirnya terjawab, yaitu peran seorang Ray Winstone yang sebelumnya masih menjadi misteri. Di beberapa video sebelumnya kita sempat menebak dia akan memainkan peran penting sebagai kepala atau pimpinan Red Room. Dan rupanya tebakan kita itu benar. Dia memang seorang pemimpin Red Room. Hanya saja namanya ternyata bukan Ivan Petrovich, melainkan Dreykov. Karakter ini sendiri memiliki ikatan dengan film The Avengers yang akhirnya terjawab dalam film solo Black Widow nanti yang akan kembali membawa ScarJo setelah sekian lama ditunggu oleh para fans. ScarJo sendiri akhirnya terpilih untuk memainkan karakter penting yang telah menjadi karakter favorit banyak penggemar ini sejak debutnya di Iron Man 2 sebagai Black Widow. Meskipun Black Widow telah diceritakan tewas dalam Avengers Endgame, film solonya nanti akan mengeksplorasi masa lalu Natasha Romanoff dan sepertinya akan menarik. Empire Magazine dalam edisi terbarunya menampilkan ScarJo sebagai cover dan memberikan detail penting dari film solonya di MCU nanti, Black Widow. Dan detail penting itu salah satunya adalah identitas atau karakter yang akan dimainkan oleh Ray Winstone. Hal ini juga sempat di-share oleh Marvel Studios News yang membocorkan peran yang akan dimainkan oleh aktor senior tersebut. Dan karakter itu namanya Dreykov, Head Red Room. Karakter ini memang belum pernah ditampilkan sebelumnya dalam film MCU manapun. Tapi sebenarnya nama ini pernah disebutkan oleh Loki dalam film The Avengers, di mana ketika dia berbicara dengan Natasha Romanoff dan sempat mengatakan Putri Dreykov atau Dreykov's daughter. Dreykov's daughter. Apakah ini maksudnya Natasha adalah putri Dreykov atau setidaknya putri angkat Dreykov? Referensi yang sudah diteaser selama ini sebenarnya memang membingungkan, dan lagi-lagi inilah yang menjadi teka-teki dan pertanyaan besar tentang realitas sebenarnya siapa nama ayah dari Natasha Romanoff. Dalam Captain America The Winter Soldier, Arnim Zola mengidentifikasi nama agen Romanoff dengan Natalia Alyanovna Romanoff, yang mana untuk penamaan Rusia, nama tengahnya itu adalah nama ayahnya. Itu artinya nama ayah dari Natasha Romanoff adalah Alyanovna. Sementara dalam Avengers Endgame, Red Skull yang dikutuk menjadi penjaga Vormir dan guide untuk mendapatkan Soul Stone malah menyebut namanya dengan Natasha, daughter of Ivan, yang mana ini berarti nama ayahnya adalah Ivan. Banyak yang percaya jika Red Skull tidak mungkin salah mengidentifikasi identitas orang yang datang ke Vormir untuk mendapatkan Soul Stone. Padahal sebenarnya identitas Gamora tidak terungkap juga dengan tepat, karena secara biologis Thanos itu kan bukan ayah kandung Gamora. Maka bisa saja Red Skull juga salah mengidentifikasi identitas Natasha Romanoff. Kini ada pertanyaan menarik yang harus terjawab dalam film Black Widow nanti, dan itu mengenai apa yang sempat disebutkan oleh Loki dalam film The Avengers 8 tahun yang lalu tentang Putri Dreykov, serta apa yang terjadi di Sao Paulo dan kebakaran di sebuah rumah sakit. Untuk saat ini, trailer Black Widow maupun rilis lainnya belum mengungkapkan banyak hal tentang peran Dreykov dalam film ini. Kalau di trailer, karakter ini sempat terlihat bersama Melina Vostokov yang kita curigai akan menjadi Iron Maiden dalam film ini, sama halnya seperti dalam komiknya. Scene itu pun juga menyiratkan bukti bahwa memang dia adalah pimpinan Red Room yang sebenarnya. Hanya saja di final trailer Black Widow justru terungkap Red Room kali ini dikendalikan oleh Taskmaster. Dialah yang memiliki kendali penuh atas seluruh operasi Red Room pada saat ini. Lantas, apakah Dreykov ini adalah Taskmaster? Tentu saja ini adalah spekulasi yang tidak masuk akal. Maka kemungkinan besar Dreykov akan memiliki scene yang tidak terlalu signifikan di sini, tapi bisa saja menjadi penentu plot film ini. Mungkin saja Dreykov diceritakan tewas dan kemudian kendali Red Room diambil alih oleh Taskmaster. Tapi ada satu penjelasan yang masuk akal tentang scene Loki dan Natasha dalam film The Avengers sebelumnya. Dan penjelasan ini kemungkinan besar mengungkap tentang apa hubungan Dreykov dan Natasha Romanoff yang sebenarnya. Dalam scene percakapan Loki
Loki dan Natasha Romanoff, Loki sepertinya tidak menganggap Natasha sebagai putri Dreykov. Sepertinya Loki malah mereferensikan karakter lain, bukan Natasha. Dan mungkin saja karakter itu adalah putri Dreykov yang sebenarnya, namun terjadi sesuatu yang melibatkan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Romanoff semasa dia masih menjadi agen KGB. Dan itu adalah sebuah tindakan yang disesali olehnya dan mungkin saja tidak bisa dia tebus, setidaknya pada saat itu. Kejadian itu terjadi di Sao Paulo dan terjadi di sebuah rumah sakit yang terbakar. Clint Barton yang memberitahu Loki semua cerita tersebut, dan itu adalah catatan merah yang pernah dilakukan oleh Romanoff. Dan ini semua adalah insiden di mana dia berusaha untuk menebus dirinya sendiri. Jadi putri Dreykov yang dimaksud oleh Loki di sini adalah orang lain, dan mungkin dia adalah seseorang yang mengalami sesuatu yang membuatnya menjadi korban akibat kesalahan Romanoff di masa lalu. Perlu diingat bahwa nama Dreykov ini sebenarnya tidak pernah disebutkan dalam komik manapun di Marvel Comics, sampai akhirnya komik terbaru Black Widow Prelude yang dirilis tahun ini akan menjawabnya. Komik ini menceritakan latar belakang Kapten Amerika Civil War, dan pada saat itu Natasha Romanoff sedang dalam pelarian, di mana Jenderal Thunderbolt Ross menjadikannya alasan untuk memfitnah Avengers sebagai pengkhianat dan merupakan ancaman besar. Karena Black Widow mempertahankan kesetiaannya kepada Steve Rogers dalam Civil War, Ross kemudian memulai misinya untuk melacak Romanoff serta tim Kapten Amerika Secret Avengers. Sebagai penegasan, Ross kemudian mempresentasikan backstory dari Black Widow kepada pejabat pemerintah lainnya, dan dia mengungkapkan bahwa Natasha Romanoff dilantik ke dalam program pelatihan Red Room sebagai seorang anak ketika dia menarik perhatian Jenderal Dreykov yang menjalankan program tersebut. Jenderal Dreykov ini adalah orang yang bertanggung jawab atas Red Room, dan dia bersama dengan seorang wanita yang bernama Madam B melatih seluruh agen Red Room termasuk Natasha Romanoff. Namun karena alasan tertentu, Natasha Romanoff melakukan sesuatu yang sangat mengerikan kepada putri Dreykov, sebuah kejadian yang diyakini oleh Loki terjadi dan Black Widow tidak bisa menebusnya. Jadi untuk saat ini kita berasumsi bahwa Black Widow berpisah dengan Red Room, dan dalam film The Avengers, Natasha Romanoff menyeratkan bahwa dia meninggalkan Red Room untuk menjadi agen independen, lalu kemudian bergabung dengan S.H.I.E.L.D. Maka mungkin saja Red Room tidak ingin membiarkan salah satu agen terbaiknya pergi, dan inilah salah satu alasan atau motif kuat Romanoff memilih untuk kembali ke Rusia dan bertemu dengan keluarga Red Room lainnya untuk menebus kesalahan masa lalunya terhadap Dreykov dengan menghentikan Taskmaster yang mungkin saja membunuhnya. Pada akhirnya semua ini hanyalah teori yang bisa saja benar dan bisa saja salah. Tapi setidaknya peran Ray Winston dalam film ini akhirnya terungkap dengan jelas. Dia adalah Dreykov dan sudah sempat terlihat dalam trailer film Black Widow. Universe, menurut kalian apa hubungannya Dreykov ini dengan Natasha Romanoff? Kalau kalian punya teori menarik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga like dan subscribe, serta kunjungi juga media sosial kita yang lainnya. Linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa di follow ya Universe. So, it's time for me to sign out. My name is Eka Saputra, and until next time.